Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Faris dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0554000249. Di malam kali ini kita akan mengerjakan tugas sesi 2 jaringan komputer. Langsung saja kita ke soalnya. Jadi di tugas 2 ini kita ditugaskan untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu ada CD, ini tuh kayak ini ya, perintah di CMD, command prompt ya. Nanti kita sekalian prakteknya aja. Langsung saja kita buka di sini CMD. Oke, tampilannya sudah muncul ya. Yang pertama kita coba di sini CD ya. CD itu tuh singkatan dari change directory ya. Ini tuh digunakan untuk pindah satu folder ke folder lain di komen gitu. Misalnya membuka folder directory tertentu. Contohnya misalnya saya buka sini dokumen ya. Nah, dia langsung masuk ke bagian directory Faris. Terus bagian dokumen tuh contohnya seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 2 yaitu CLS. CLS itu digunakan untuk membersihkan tampilan layar prom yang tadi di atas udah hilang kan. Itu hilang karena kita menggunakan perintah CLS yang artinya membersihkan tampilan layar dari command prompt kita tadi. CLS ini simbol atau tanda tanya ini, slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan dari suatu perintah. Jadi kurang lebih sama, perintah ini membantu pengguna memahami fungsi dan cara penggunaan CS langsung dari CMD. Lanjut kita ke dir. Dir ini menampilkan bantuan lengkap mengenai dir ya, kayak parameter dan opsi lainnya soal dir gitu kan. Perintah dir ini sebenarnya fungsinya tuh untuk melihat isi folder, misalnya dir apa gitu ya, itu melihat parameter sama isi folder tersebut, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5 yaitu IP config. Nah, kalau IP config ini, itu fungsinya untuk melihat konfigurasi jaringan komputer, menampilkan IP address saya, ini IP address saya nih, menampilkan subnet, sama menampilkan gateway-nya. Ini tuh biasanya dipakai buat buat ngecek identitas jaringan komputer kita sendiri sih biasanya. Langsung kita tulis lagi selanjutnya yaitu IP config all. Oke, kalau ini tuh sebenarnya sama kayak IP config biasa, namun bedanya all ini tuh lebih detail ya. Seluruh jaringan kayak MAC address, DHCP server sama DNS-nya itu muncul semua di sini ya. Lebih lengkap aja kalau yang IP config all. Lanjut ke IP config. Nah, kalau yang IP config yang ini, itu fungsinya untuk menampilkan bantuan pengguna perintah IP config. Misalnya mau apa nih, ada IP config all, ada IP config renew, ada IP config release, itu muncul semua, kita mau nyari apa. Misalnya untuk step selanjutnya kita akan mencoba IP config renew lah, sama seperti nomor 8, IP config release, sorry, kita ke release. Nah, IP config release ini itu untuk melepaskan IP address yang diberikan DHCP ya. Jadi IP address kita dimatiin dulu, menghapus IP address sementara. Terus di sini jaringan kita juga mati ya. Di sini bisa dilihat koneksi saya terputus. Setelah itu coba kita ke IP config IP config renew itu yang ke-9 ya. IP config renew itu fungsinya untuk memperbarui IP address, menghubungkan kembali ke jaringan. Nah, sekarang jaringan saya sudah online lagi. Setelah itu kita lanjut ke nomor 10 yaitu IP config display DNS. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan DNS kita yang pernah kita akses ya, kayak riwayat DNS gitu yang pernah kita akses. Lanjut ke nomor 11 yaitu IP config plus DNS. Nah, IP config plus DNS itu menghapus
cache atau apa ya bahasanya, riwayat DNS pada komputer yang atas ini tuh nanti bakal dihapus ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, ipconfig register DNS. Ya, kalau untuk ipconfig regis DNS ini, fungsinya ini nih untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut nomor 13 yaitu ping. Ping itu perintah untuk mengecek koneksi jaringan antara komputer dengan host lain ya. Sebagai contoh misalnya kita tulis di sini ping google.com. Ya di sini bisa dilihat kurang lebih cara kerjanya tuh kita mengirim paket data kecil, ya mengirim paket data kecil sebanyak 4 ke Google, lalu diterima lagi 4 dan loss-nya adalah 0, berarti jaringan kita cukup stabil ya. Internetnya ada ya buat kita mengirim ke host, yaitu ke Google-nya itu tuh ada. Berarti berfungsi dengan baik internetnya. Lanjut kita nomor 14 yaitu netstat. Netstat ini nih menampilkan koneksi jaringan aktif pada komputer ya. Fungsinya tuh untuk menampilkan koneksi TCP dan UTB, sama menampilkan port yang sedang digunakan. Di sini banyak ya, karena saya pakai jaringan kantor. Oke lanjut nomor 15 yaitu tracer. Tracer ini digunakan untuk melacak jalur paket data menuju tujuan. Fungsinya itu ya mengetahui router yang dilewati oleh data. Ya, lanjut ke nomor 16 yaitu pething. Pething itu sama ya kayak tracer, cuman digabungin aja fungsinya ping dan tracer. Jadi mengetahui kualitas jaringan ditambah mengecek paket loss, apakah data kita ada yang loss atau tidak, itu bisa dicek di sini. Kita lanjut ke nomor 17 yaitu NS lookup. Nah, NS lookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS domain ya. Jadi mengetahui IP address website itu pakainya ini sama mengecek DNS servernya. Misalnya di sini kita tulis, coba kita exit dulu kali ya. Exit, terus di sini NS lookup google.com. Nah, di sini muncul nih address-nya Google itu ini dan IP address website-nya tuh ya ini. Tuh, contoh misalnya kita jangan Google deh, ganti lain YouTube. Ya kurang lebih seperti ini ya, beda ya address-nya YouTube sama Google itu beda. Jadi lookup ini tuh untuk melihat informasi DNS domain ya dari sebuah website. Setelah itu lanjut kita ke nomor 18 yaitu Nets. Nets ini tuh perintah jaringan, ya perintah administrasi jaringan lebih tepatnya, yaitu untuk mengatur WiFi, mengatur IP dan mengelola firewall. Biasanya kalau buat ngecek tuh pakai ini. Tunggu, ini di-exit dulu. Kita tuh chat biasanya Nets WLAN show profile. The wireless auto config server is running. Ya, ini sebenarnya ini tuh bisa buat ngecek jaringan kita ya, cuman karena saya di sini pakai komputer dan komputer saya nggak ada WiFi-nya, mungkin jadi nggak bisa lihat jaringan yang pernah kesambung ke komputer saya itu apa. Soalnya saya di sini pakai kabel UTP ya, kabelan atau pakai kabelan langsung ke modem jadi nggak muncul. Jadi kurang lebih seperti itu, pokoknya ini tuh fungsinya tuh untuk melihat administrasi jaringan yang di Windows ya, kayak mengatur WiFi, mengatur IP dan mengelola firewall, bahkan ngeliat password pun bisa di sini. Lanjut kita ke nomor 19 yaitu root. Root ini digunakan untuk melihat table routing. Ya, fungsinya itu untuk menentukan jalur pengiriman data ya. Sini banyak. Coba kita tulis di sini root print. Ya, ini tuh proses menentukan jalur terbaik pengiriman data ya. Jadi ini jalur-jalurnya, ini gateway-nya on link, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk melihat tabel routing ya. Lanjut kita nomor 20 yaitu net ya, nomor terakhir. Net, salah.
Ya, net ini digunakan untuk administrasi user dan layanan jaringan. Fungsinya itu untuk mengelola user komputer dan mengatur servis jaringan. Contohnya misalnya net user. Nah, ini kan masuk tuh user, account desktop, administration, developer paris, guest, recommend compensation fully. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Faris dari Prodi Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.